Hei kakek tua, kalau berani lawan aku di sini, kalau kamu menang, aku akan memberimu piala emas milikku. Jangan sombong anak muda bodoh. Maju sini. Akan aku ladeni kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, di sebuah dojo yang terang oleh lampu namun gelap oleh angkuh manusia, seorang kakek TKI berdiri menunduk dengan sapu di tangan. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, tapi takdir punya cara aneh menariknya kembali ke jalan lama yang pernah ia tinggalkan. Semuanya bermula dari suara piala pecah, dan dari amarah seorang guru besar yang berteriak sambil menusuk harga diri sang kakek. Dalam denting kaca itu, terdengar kalimat yang menusuk lebih tajam dari pedang. Memang itu yang saya inginkan, agar kau kalah dan meninggalkan tempat ini. Tak ada yang tahu, kalimat itulah yang membangunkan kembali jurus yang sudah lama tidur di dada seorang lelaki tua yang selama ini dianggap tak berarti. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu dojo masih lengang, hanya terdengar sapuan pelan dari tangan seorang lelaki tua bernama Yadi. Usianya 60 tahun, wajahnya penuh keriput halus yang seperti mengingatkan bahwa hidup tidak pernah sederhana baginya. Selama 13 tahun ia menjadi petugas kebersihan di tempat itu. Tidak ada yang tahu kenapa ia begitu setia, meski tubuhnya makin lambat dan lututnya sering bergetar setiap melangkah. Lampu dojo masih redup, menyisakan bayangan panjang di setiap sudut. Yadi menyapu sambil sesekali menghela napas, mencoba menyelesaikan pekerjaan sebelum latihan dimulai. Ia tahu Tuan Kazuki, guru besar dojo itu, tidak suka melihat tempat sedikit pun kotor. Yadi menghormatinya, walau sikap Kazuki terlalu keras dan terkadang menusuk hati. Namun Yadi tetap bertahan, mungkin karena hatinya tak pernah benar-benar bisa meninggalkan dunia bela diri. Ketika ia menggeser meja kecil di sudut ruangan, sapunya tersangkut pada kaki meja. Piala besar berwarna perak yang selalu dipajang dengan megah di atasnya mulai bergetar. Yadi memandangnya dengan mata melebar, tangannya terulur, tapi tubuh tuanya tidak cukup cepat. Dan dalam detik berikutnya, suara pecah yang tajam menyayat keheningan dojo. Piar. Yadi terdiam. Pecahan kaca berserakan di lantai, memantulkan cahaya pucat pagi. Ia membungkuk, tangannya gemetar mencoba menyentuh pecahan itu, seolah bisa mengembalikan waktu yang sudah terlanjur runtuh bersamanya. Langkah cepat terdengar dari arah lorong. Tuan Kazuki muncul dengan napas tersengal. Matanya langsung membesar saat melihat piala yang jatuh berkeping-keping. Wajahnya memerah seperti bara api yang baru disiram angin. "Hei TKI tua, apa yang kau lakukan?" teriaknya, suaranya menggema di dinding dojo. Yadi menunduk dalam, suara kecilnya keluar dari tenggorokan yang kering. "Maaf Tuan, saya tidak sengaja." Kazuki semakin mendekat, jaraknya hanya sejengkal. Tatapan matanya tajam, seolah menembus kulit dan tulang Yadi. "Piala itu bukan benda murah. Itu kebanggaan dojo ini. Sesuatu yang bahkan kau tidak layak sentuh." Yadi tetap diam. Tangannya terus bergetar menyapu pecahan kecil. Ia berusaha memperbaiki, menyusun, menyatukan,
Meski ia tahu itu sia-sia. Tapi ia mencoba, karena ia tidak ingin melihat tempat yang ia cintai hancur hanya karena satu kesalahan. Kazuki menyeringai sinis. Perbaiki piala itu seperti semula. Jika tidak, kau lawan aku di arena ini. Jika kau kalah, kau tinggalkan tempat ini. Yadi menoleh perlahan, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Tapi Tuan, bagaimana kakek tua sepertiku bisa melawan guru besar seperti Tuan? Kazuki mencondongkan tubuh, suaranya turun menjadi dingin dan penuh penghinaan. Memang itu yang saya inginkan, agar kau kalah dan meninggalkan tempat ini. Kata itu masuk ke dada Yadi seperti pisau tipis. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia pendam bergerak pelan di balik tulang rusuknya. Rasa yang sudah lama ia tidurkan demi kesabaran. Murid-murid mulai berdatangan. Mereka belum tahu apa yang terjadi. Mereka melihat pecahan kaca, wajah Kazuki yang marah, dan Yadi yang berlutut dengan tangan gemetar. Di dalam hati Yadi, ada angin kecil yang mulai berputar, perlahan menghidupkan bara lama yang tak pernah sepenuhnya padam. Suasana dojo berubah tegang. Cahaya pagi yang masuk dari jendela seakan kehilangan hangatnya. Murid-murid berdiri mematung, tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat pecahan piala yang berserakan, bercampur dengan tangan Yadi yang masih berusaha menyatukan kepingan yang tidak mungkin kembali utuh. Yadi mencoba menempelkan dua potongan kaca, tapi begitu ia lepaskan, keduanya jatuh lagi. Pecahan itu tampak seperti simbol dirinya yang selama ini ia tahan agar tidak runtuh. Setiap kepingan yang tidak mau menyatu mengingatkannya pada usia yang makin rapuh dan suara-suara yang selalu meremehkannya selama bertahun-tahun. Kazuki berdiri tegak di depan Yadi, seperti gunung yang memendam amarah di balik dinding batu. Nafasnya berat, wajahnya memerah, namun matanya dingin, sangat dingin. Seolah ia tidak lagi memandang seorang manusia di hadapannya, melainkan kesalahan yang harus dibuang dari hidupnya. Kau pikir dojo ini tempat bermain-main? Suara Kazuki rendah, namun mengiris. Bertahun-tahun kau ada di sini, tapi malah membuat masalah di saat yang paling penting. Yadi menahan napas. Ia tahu hari itu ada ujian kenaikan sabuk, dan piala itu biasanya dijadikan simbol kehormatan dojo. Ia tidak pernah berniat merusaknya. Tidak sekalipun terpikir olehnya melakukan kesalahan sebesar ini. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya sebelum latihan dimulai. Tuan, suara Yadi nyaris tidak terdengar. Izinkan saya memperbaiki, saya mohon. Kazuki tertawa kecil, namun denting tawanya dingin seperti baja. Kau mau memperbaiki? Ia menunduk, meraih salah satu pecahan piala, lalu menunjukkannya tepat di depan wajah Yadi. Lihat ini. Lihat baik-baik. Apa menurutmu ini bisa kembali seperti semula? Yadi menatap kaca itu lama. Bayangan wajahnya sendiri terpencar dalam bentuk yang retak. Ia tidak menjawab, karena ia tahu tidak ada jawaban yang bisa menyelamatkannya dari rasa bersalah dan tatapan rendah Kazuki. Tanpa memberi waktu lagi, Kazuki melempar pecahan itu ke lantai. Suaranya kembali memecahkan ruang yang sudah hancur sejak tadi. Karena kau tidak bisa memperbaiki piala itu, maka kau harus melawanku di arena ini. Jika kau kalah, kau pergi. Dan jangan pernah kembali. Murid-murid saling menatap. Beberapa tampak terkejut, tapi tidak ada yang berani bicara. Kazuki melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Wajahnya ditarik oleh rasa puas yang tersembunyi. Ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh udara di dalam dojo terasa berat. Memang itu yang saya inginkan, agar kau kalah dan meninggalkan tempat ini. Kata-kata itu seperti batu besar yang dijatuhkan tepat ke dada Yadi. Selama ini ia selalu menerima hinaan dengan sabar, selalu diam ketika dianggap lambat, selalu menunduk ketika Kazuki mengomel. Tapi kali ini berbeda. Hatinya terasa disayat, bukan karena kemarahan Kazuki, melainkan karena alasan di baliknya. Ia selama ini tidak mengetahui bahwa Kazuki benar-benar ingin ia pergi. Bukan karena kesalahan yang ia buat hari itu, tetapi karena kehadirannya sendiri dianggap merusak pemandangan. Yadi memejamkan mata sejenak.
Napasnya mengalir perlahan seperti air sungai tua yang membawa kenangan jauh ke dalam dirinya. Kilasan masa muda melintas begitu cepat. Gerakan kaki, bayangan tangan, suara gurunya dulu yang lembut namun tegas. Jurus yang ia tinggalkan demi mencari penghidupan di negeri orang. Ia membuka mata kembali. Ada sesuatu yang berubah di dalam tatapannya. Murid-murid yang memperhatikannya merasa jantung mereka memukul dinding dada lebih cepat. Mereka tidak tahu apa yang berubah, tapi mereka merasakannya. Seolah lelaki tua yang selama ini hanya mereka lihat menyapu lantai, kini berdiri dengan aura yang tidak mereka mengerti. Kazuki menoleh ke arah murid-murid. Saksikan semua. Ini pelajaran untuk siapapun yang ceroboh dan tidak tahu tempat. Ia berbalik, berjalan menuju tengah arena dengan langkah penuh kesombongan. Setiap hentakan kakinya seolah menantang dunia agar tunduk pada kehendaknya. Ia mengikat sabuknya perlahan, memastikan murid-murid melihat bahwa ia siap menunjukkan kehebatannya. Di sudut ruangan, Yadi perlahan bangkit. Ia menatap pecahan piala sekali lagi. Bukan lagi dengan rasa bersalah, tetapi dengan rasa pahit yang datang dari sesuatu yang lebih dalam. Ia lalu menata napasnya, menepuk debu halus dari bajunya, dan mulai melangkah menuju arena. Langkah itu pelan, namun ada kekuatan aneh yang memancarkan ketenangan tua, seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir meski dibendung berkali-kali. Semua murid menatapnya. Tidak satu pun berani berkata apapun. Dan pada saat itu, tanpa ada yang menyadarinya sepenuhnya, babak baru kehidupan Yadi mulai terbuka. Arena dojo kini menjadi pusat perhatian. Lampu yang menggantung di atas ring memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, membuat setiap sudut terlihat lebih tajam dan menekan. Murid-murid berkumpul melingkar, sebagian masih menutupi mulut mereka dengan tangan, seakan tidak percaya kakek tua seperti Yadi benar-benar akan masuk ke arena melawan guru besar yang kekuatannya tidak pernah dipertanyakan. Yadi berdiri di luar garis arena, kedua tangannya menggenggam ujung baju lusuhnya. Ia menunduk pelan, bukan sebagai tanda takut, tetapi karena hatinya sedang menata ulang kekuatan yang sudah lama ia padamkan. Setiap helaan napasnya seperti membuka pintu lama dalam ingatannya. Ia tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk kembali menyentuh masa lalunya. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi diam ketika harga dirinya diinjak tanpa belas kasihan. Kazuki berdiri di tengah arena dengan dada membusung dan senyum miring yang tidak pernah surut sejak piala itu pecah. Ia memutar pergelangan tangannya, lalu menepuk bahu dan pinggangnya seperti seorang petarung yang tengah bersiap menghadapi lawan besar. Namun pandangan matanya merendahkan, seakan ia hanya akan menghadapi daun kering yang mudah hancur di bawah kakinya. "Cepat masuk, TKI tua," katanya sambil menggerakkan jari telunjuk seperti memanggil seseorang tanpa nilai. "Jangan membuatku menunggu. Kau sudah membuatku marah. Jangan tambah waktu yang kubuang untukmu." Kalimat itu membuat beberapa murid yang lebih muda menunduk malu, bukan untuk Yadi, tapi untuk perilaku guru mereka sendiri. Ada rasa tidak nyaman yang menyelinap ke dalam hati mereka, namun tak satu pun yang berani bersuara. Di dojo itu, suara Kazuki adalah suara yang ditakuti, bukan diikuti dengan sepenuh hormat. Yadi melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkahnya berat, namun bukan karena tubuhnya yang tua, melainkan karena ia tahu setiap langkah mendekatkannya pada masa yang dulu ia tinggalkan dengan hati patah. Bayangan-bayangan lama mulai muncul di tepi pikirannya. Gerakan tangan seorang guru silat dari masa muda. Suara serak yang memanggil namanya ketika ia masih gagah. Janji yang dulu ia ucapkan sebelum pergi merantau demi hidup yang lebih layak. Saat ia sudah berada di tengah arena, ia mendongakkan wajahnya untuk pertama kali. Murid-murid terpaku. Tatapan Yadi tidak seperti biasanya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanya ketenangan yang menusuk, seperti permukaan air yang tenang meski dasar sungainya menyimpan arus kuat yang tidak terlihat. Kazuki mengangkat alisnya. "Kau pikir tatapan seperti itu bisa membuatku gentar?" katanya sambil tertawa kecil. "Kau tidak mengerti dunia ini. Petugas kebersihan tidak punya tempat di arena. Kau hanya pelengkap.
Orang yang aku toleransi karena kasihan. Yadi tidak menjawab. Ia hanya mengatur kuda-kuda sederhana, kaki kirinya sedikit maju, tangan kanan turun santai, dan pundaknya rileks seakan tubuhnya masih berusia 20 tahun. Murid-murid mulai terperangah. Kuda-kuda itu bukan posisi sembarangan. Ada sesuatu yang sangat halus namun sangat kuat di dalam postur itu. Seolah tubuh Yadi kembali mengingat sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Kazuki melihat itu, tapi ia salah mengartikan. Ia mengibaskan tangan, menganggap itu hanya gaya yang entah dari mana dipelajari Yadi. Kau tidak perlu gaya seperti itu. Sebentar lagi kau akan terbaring di lantai. Kazuki menepuk lantai dengan kakinya. Suaranya menggema, menjadi tanda bahwa pertarungan akan segera dimulai. Murid-murid menelan ludah. Beberapa dari mereka bahkan merapat ke dinding karena suasana terasa lebih tebal dari biasanya. Yadi menarik napas lagi. Pelan. Dalam. Ia tidak ingin bertarung, tapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak ingin menggunakan jurus yang ia simpan bertahun-tahun, tapi kehormatannya telah diinjak dengan cara yang tidak bisa lagi ia biarkan. Dan di saat ia menutup mata selama 1 detik itu, kilasan terakhir muncul. Wajah gurunya tersenyum tipis sambil berkata pelan, bahwa jurus mereka bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga sesuatu yang lebih penting dari kemenangan. Ketika Yadi membuka mata kembali, tubuhnya telah memasuki ketenangan yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Murid-murid merasa seperti sedang melihat 2 dunia berbeda bersiap bertabrakan. Kekuatan yang sombong, dan ketenangan yang teruji waktu. Kazuki mengangkat tangan kanan, siap menyerang. Tapi sebelum ia bergerak, Yadi sudah sedikit memiringkan tubuhnya. Gerakan yang sangat kecil, hampir tidak terlihat, namun cukup membuat beberapa murid menahan napas tanpa sadar. Suasana dojo makin padat. Murid-murid berdiri merapat, sebagian berbaris mengikuti dinding, sebagian lagi duduk bersila dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada gumaman kecil. Bahkan napas pun terdengar lebih pelan dari biasanya. Pertarungan antara guru besar Kazuki dan seorang kakek petugas kebersihan sama sekali tidak pernah terbayang oleh mereka sebelumnya. Namun pagi itu, kenyataan itu berdiri tepat di hadapan mereka. Kazuki memajukan 1 kaki, tubuhnya condong sedikit ke depan, dan tangannya siap menyerang. Ia terlihat sangat yakin akan kemenangannya. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah tahu hasil pertandingan bahkan sebelum dimulai. Tatapan matanya menusuk, penuh penghinaan, tapi juga penuh keangkuhan yang selama ini belum ada yang berani menantangnya. Aku beri kau kesempatan terakhir untuk menyerah, Tekai tua, ucapnya dengan nada rendah namun keras. Kau masih bisa pergi sebelum mempermalukan dirimu sendiri. Yadi berdiri dengan diam. Tidak ada penolakan, tidak ada anggukan. Hanya ketenangan yang aneh, ketenangan yang menunjuk pada sesuatu yang bukan berasal dari orang yang lemah atau takut. Ia menatap lantai kayu dojo, mengamati garis halus di permukaannya, seakan mengingat kembali langkah-langkah lama yang dulu selalu ia latih setiap pagi sebelum matahari terbit. Tiba-tiba suara angin kecil masuk melalui celah jendela. Suara itu membuat debu tipis terangkat, menari pelan sebelum jatuh kembali. Di antara tarian debu itu, mata Yadi tampak berbeda. Lebih dalam. Lebih penuh makna. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan bangkit dari tidur panjang. Kazuki melangkah cepat. Dalam sekejap, tangan kanannya membentuk pukulan lurus yang diarahkan tepat ke dada Yadi. Murid-murid menahan napas. Mereka yakin serangan itu akan menjatuhkan Yadi dalam 1 sentuhan saja. Namun yang terjadi justru membuat semua orang terpaku. Tepat sebelum pukulan itu menyentuh tubuh Yadi, kakek itu memiringkan badan hanya beberapa sentimeter. Gerakannya sangat halus, seperti daun yang bergeser karena angin. Pukulan Kazuki mengenai udara kosong, membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Beberapa murid berseru pelan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kazuki mengerutkan dahi. Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat, lebih keras,
dengan putaran pinggang yang sempurna. Tapi lagi-lagi, Yadi hanya memindahkan titik berat tubuhnya sedikit. Tidak ada serangan balasan. Tidak ada hentakan kaki. Tidak ada dorongan tangan. Hanya penghindaran kecil, namun sangat presisi, membuat Kazuki tidak menyentuh apapun. Dalam 3 detik, 5 serangan Kazuki meleset semua. Yadi tetap berdiri dengan tubuh rileks. Tangannya tidak terangkat, tidak menantang, tidak sekalipun menunjukkan niat menyakiti. Ia hanya bergerak dengan cara yang membuat orang ingin memahami bagaimana seorang tua dengan tubuh renta bisa menghindari serangan guru besar yang selama ini dikenal tak tersentuh. Namun bagi Yadi, gerakan-gerakan itu bukan pameran. Bukan unjuk kemampuan. Itu adalah bahasa lama yang kembali muncul dengan sendirinya. Gerakan yang ia latih sejak muda, yang dulu diajarkan oleh gurunya sebagai seni untuk menjaga diri, bukan untuk mencari nama. Gerakan yang ia tinggalkan karena dunia memaksanya memilih jalan hidup yang berbeda. Kazuki mulai tampak frustrasi. Nafasnya lebih berat. Ia tidak menyangka lawannya bisa menghindar begitu mudah. Ia mempercepat serangannya lagi, kali ini dengan teknik gabungan pukulan dan tendangan, sebuah rangkaian jurus yang selama ini membuatnya disegani. Namun hasilnya tetap sama. Yadi melangkah ke samping, memutar sedikit pinggulnya, atau menundukkan badan secara halus. Semua serangan itu lewat tanpa menyentuh sedikit pun kain bajunya. Seperti mencoba memukul bayangan yang selalu bergerak tanpa suara. Murid-murid mulai gelisah. Beberapa dari mereka saling memandang, bertanya-tanya dalam hati tanpa berani mengucapkan suara. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah diajarkan di dojo itu. Gerakan yang lebih tua dari karate modern yang mereka kenal. Gerakan yang tidak keras, tidak meledak, namun justru lebih menakutkan karena ketenangannya. Kazuki akhirnya mundur setengah langkah, wajahnya mulai memerah bukan karena marah, tapi karena malu. Ia tidak menyangka laki-laki tua yang selama ini ia hina, yang membersihkan lantai di sekeliling kakinya setiap hari, ternyata memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Yadi mengangkat sedikit wajahnya. Napasnya stabil, matanya lembut seperti mata air yang tenang. Namun di balik kelembutan itu, ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia tidak berkata apapun. Tapi diamnya seperti memberi pesan yang begitu jelas. Murid-murid mulai merasakan hawa aneh. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Namun jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka seakan menonton sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandang dojo itu selamanya. Kazuki menggertakkan gigi. Ia tidak ingin kalah. Tidak ingin terlihat lemah. Tidak ingin murid-muridnya melihat bahwa serangan demi serangan yang ia banggakan ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan seorang petugas kebersihan. Dengan amarah yang mulai menutupi pikirannya, ia bersiap melakukan serangan baru. Serangan yang lebih kuat. Serangan yang menurutnya bisa mematahkan pertahanan batu. Sementara itu, Yadi menenangkan napasnya sekali lagi. Kazuki mengatur napasnya dengan kasar. Di wajahnya, jelas terlihat rasa tidak percaya bercampur dengan kemarahan yang menumpuk. Ia tidak menyangka serangannya, yang selama ini dipuji dan ditakuti, tidak mampu menyentuh tubuh seorang kakek tua yang setiap hari hanya memegang sapu dan kain pel. Murid-murid yang mengelilingi arena mulai memajukan badan, seolah ingin lebih dekat menyaksikan sesuatu yang baru pertama kali mereka lihat. Mereka tidak tahu apa nama teknik yang digunakan Yadi. Namun dari cara tubuh tua itu bergerak, dari ritme kecil pada langkahnya, mereka dapat merasakan bahwa gerakan itu bukan asal gerakan. Ada sesuatu yang sangat matang di setiap liukan kecil. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari hanya dengan menonton video atau membaca buku. Itu adalah hasil dari latihan panjang, latihan yang dilakukan begitu lama hingga tubuhlah yang mengingatkannya, bukan pikiran. Kazuki akhirnya menyerang kembali. Kali ini ia menggunakan jurus yang jarang ia keluarkan dalam latihan biasa. Gerakan cepat, memutar, dengan arah pukulan yang berubah di tengah jalan. Ia berharap dengan teknik itu, Yadi akan kehilangan keseimbangan dan jatuh. Namun yang terjadi justru membuat jantung murid-murid dojo seakan berhenti berdetak.
Saat pukulan Kazuki hampir mencapai pipi Yadi, tangan kanan Yadi bergerak sedikit saja. Gerakan yang begitu kecil dan lembut, namun memotong jalur pukulan Kazuki dengan presisi yang mustahil dilakukan oleh seseorang yang sudah memasuki usia lanjut. Bukan hanya menghentikan pukulan itu, tapi membelokkannya ke arah bawah tanpa membahayakan siapapun. Kazuki seperti kehilangan pijakan. Tubuhnya maju terlalu jauh karena tenaganya sendiri. Ia terhuyung selangkah, mencoba mengembalikan keseimbangannya. Para murid terpaku. Mereka tidak percaya gerakan yang begitu sederhana bisa membuat guru besar dojo itu kehilangan kontrol. Namun Yadi tidak melakukan apapun setelah itu. Ia tidak memukul, tidak menendang, tidak mendorong. Ia hanya kembali berdiri seperti semula, seolah tubuhnya adalah angin yang baru lewat. Kazuki terdiam sekejap. Lalu amarahnya meledak. "Jangan main-main denganku," teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia menyerang lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat, lebih emosional. Setiap gerakan mengandung ketidaksabaran dan keinginan kuat untuk menjatuhkan Yadi. Namun semakin keras ia menyerang, semakin lembut gerakan Yadi mengelak. Ada sesuatu yang begitu kontras dan memikat pada adegan itu. Kazuki seperti api yang meledak-ledak, namun Yadi adalah air bening yang terus mengalir, menghindari setiap hantaman tanpa sedikit pun berubah bentuk. Setiap kali Yadi bergerak, lantai dojo seperti ikut bernafas. Murid-murid dapat melihat bagaimana kaki tua itu tidak pernah terangkat terlalu tinggi, namun selalu berpindah ke tempat paling aman. Jari jemari Yadi kadang sedikit membuka dan menutup, mengikuti arah angin dari serangan Kazuki. Bahunya rileks, pinggangnya lentur, dan sorot matanya. Sorot itu membuat beberapa murid merinding. Itu bukan sorot mata orang yang sedang bertarung untuk menang. Itu sorot orang yang sedang menjaga sesuatu yang sudah lama ia simpan, seperti warisan kecil yang sangat berharga. Berhenti menghindar. Kazuki menggeram, suara kesal membuat nadanya terdengar semakin kasar. "Bertarunglah seperti laki-laki." Namun justru pada saat itu, Yadi mengangkat pandangannya. Kedua matanya tajam namun tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada balas dendam. Hanya ketenangan yang lahir dari seseorang yang telah lama berdamai dengan hidupnya. "Saya tidak ingin menyakiti siapapun," ucap Yadi perlahan, suaranya tidak keras namun sangat jelas terdengar oleh semua orang. "Saya hanya menjaga diri saya. Dan menjaga apa yang saya yakini." Kalimat itu membuat ruangan hening seketika. Murid-murid yang tadinya menahan napas kini benar-benar terpaku. Mereka merasakan ada sesuatu yang berubah. Kata-kata itu seperti membuka pintu pada pertanyaan yang belum pernah mereka pikirkan. Siapa sebenarnya Yadi? Kazuki, yang mulai lelah secara fisik dan mental, kembali menyerang dengan putaran kaki yang cepat. Tendangan itu diarahkan ke sisi kepala Yadi. Serangan yang jauh lebih berbahaya dibanding pukulan sebelumnya. Namun lagi-lagi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat tendangan itu mendekat, Yadi menurunkan badannya sedikit. Bukan gerakan untuk menghindar semata, tetapi gerakan yang kemudian dilanjutkan dengan memutar pinggangnya secara halus. Dalam satu langkah kecil, ia berpindah posisi, dan tangannya menyentuh pergelangan kaki Kazuki dengan tekanan lembut namun tepat. Teknik itu membuat tendangan Kazuki kehilangan tumpuan. Ia terjatuh setengah langkah, kaki kirinya menyentuh lantai lebih keras dari yang ia rencanakan. Murid-murid terlonjak kecil melihatnya. Kazuki memandang Yadi dengan mata membelalak. Yadi tetap diam, berdiri dengan tubuh santun, tidak menunjukkan kemenangan kecil yang baru saja terjadi. Murid-murid mulai berbisik pelan. Mereka tidak hanya melihat pertarungan. Mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mendalam. Sebuah teknik lama. Sebuah ilmu yang bukan lagi sekadar gerakan tubuh, tapi filosofi panjang yang diwariskan turun-temurun. Dan mereka menyadari bahwa apa yang lakukan Yadi bukanlah kebetulan. Pertarungan yang semula hanya dianggap lelucon oleh sebagian murid kini berubah menjadi tontonan yang membuat dada mereka sesak oleh rasa tak percaya.
Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di dalam dojo itu. Seorang pria tua dengan rambut memutih, tubuh kurus, dan tangan yang kesehariannya memegang sapu, kini berdiri menghadapi guru besar Kazuki seperti seorang pemilik ilmu yang jauh lebih tua daripada dinding dojo itu sendiri. Kazuki berdiri terpaku beberapa detik setelah tendangannya sendiri membuatnya goyah. Napasnya terengah. Wajahnya berkeringat, bukan hanya karena lelah, tetapi karena sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut kecil mulai muncul di dasar hatinya. Sebuah ketakutan yang tidak ia mengerti, karena tidak mungkin seorang guru besar takut pada petugas kebersihan. Namun mata tidak bisa bohong. Ia melihat sesuatu pada diri Yadi. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kazuki menggertakkan giginya, memaksakan tubuhnya kembali tegak. Murid-murid melihat setiap gerakan kecil dari kedua pria itu. Bahkan suara napas yang dilemparkan ke udara pun terasa seperti bagian dari pertarungan. Kazuki maju lagi, kali ini mencoba serangan gabungan. Ia menurunkan tubuhnya, memutar pinggul, dan meluncurkan pukulan cepat ke arah dada Yadi sebelum melanjutkan dengan tendangan rendah. Jurus ini biasanya membuat lawan tidak punya pilihan selain menerima salah satu serangannya. Namun saat jarak mereka menyempit, sesuatu terjadi lagi. Gerakan Yadi berubah menjadi lebih halus, lebih dalam, seperti air yang menolak batu yang dilempar. Ia menggeser tubuhnya dari jalur pukulan Kazuki dengan cara yang nyaris tidak terlihat. Lalu saat tendangan rendah datang, kaki Yadi terangkat sedikit, bukan untuk menendang, tetapi sekadar untuk mengubah pijakan. Dan dalam satu sentuhan lembut pada bahu Kazuki, arah serangan itu berubah. Kazuki terhuyung ke samping, kehilangan keseimbangan tanpa memahami bagaimana tubuhnya bisa meluncur begitu saja. Sorakan kaget terdengar dari murid-murid, namun tertahan di tenggorokan mereka. Mereka takut bersuara terlalu keras, takut mengganggu aliran pertarungan yang terasa seperti sesuatu yang sakral. Yadi tetap berdiri tegak, tidak melanjutkan serangan, tidak mengejar keuntungan. Ia hanya mengamati Kazuki yang kini mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Wajah Kazuki berubah merah padam. Emosi mendidih dalam dirinya, membuat gerakannya semakin kacau. Ia tidak lagi menyerang dengan kepala dingin seperti biasanya. Kebanggaan, kesombongan, dan rasa malu bersatu menjadi campuran yang membuat tangannya gemetar. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kazuki menggeram, menahan napasnya yang memburu. Siapa kau sebenarnya? Hah? Namun Yadi hanya menatapnya dengan mata tenang. Mata yang seperti memandang anak kecil yang sedang mengamuk. Tidak ada jawaban yang keluar. Tidak ada penjelasan. Karena Yadi tidak ingin membanggakan dirinya. Ia hanya ingin bertahan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa meski tubuhnya tua, kehormatannya tidak bisa diinjak. Kazuki kembali menyerang. Kali ini tanpa pola. Tanpa teknik bersih. Seperti seseorang yang mencoba menutup rasa takut dengan mengeluarkan tenaga sebanyak mungkin. Pukulan-pukulan itu melayang ke segala arah, mencoba memaksa Yadi menyerah. Namun Yadi kembali menghindar. Tidak dengan melompat. Tidak dengan membanting tubuh. Tidak dengan gerakan besar. Ia menghindar hanya dengan perpindahan kecil, namun waktu perpindahannya sangat tepat. Seolah tubuhnya bisa membaca arah angin sebelum angin itu menyentuh kulitnya. Setiap langkah kecil Yadi menyisakan jejak yang membuat murid-murid terbuka matanya. Mereka melihat bagaimana tubuh tua itu bergerak dengan cara yang sudah lama menghilang dari dunia bela diri. Teknik yang tidak diajarkan di dojo modern. Teknik yang bukan sekadar bela diri, tetapi bagian dari jiwa. Salah satu murid berbisik pada temannya, hampir tidak terdengar. Itu, bukan karate. Temannya mengangguk perlahan. Iya, itu bukan karate. Itu, seperti jurus lama yang sering diceritakan di buku sejarah. Bisikan kecil itu menyebar di antara para murid. Mereka mulai menyadari bahwa yang berdiri di depan mereka bukan sekadar petugas kebersihan. Ia adalah seseorang yang membawa sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih sulit dipahami.
Kazuki kini terlihat benar-benar tersudut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Ia merasa seperti murid kecil yang baru belajar, meski secara jabatan ia adalah guru besar dojo itu. Yadi tetap diam. Namun diamnya bukan tanda meremehkan. Diam itu adalah bentuk hormat. Diam itu adalah cara ia menjaga batasan, agar tidak menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang diperlukan. Mata murid-murid kini tidak lagi memandang Yadi sebagai petugas kebersihan. Tidak lagi sebagai TKI tua. Tidak lagi sebagai orang yang bisa diremehkan. Mereka mulai melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Sebagai penjaga ilmu. Sebagai pewaris sesuatu yang hilang. Sebagai seseorang yang selama ini mereka lihat, tapi tidak pernah benar-benar mereka lihat. Kazuki menarik napas dalam, tubuhnya gemetar, namun ia belum menyerah. Dan saat ia bersiap melakukan serangan berikutnya, semua orang tahu, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Ruangan dojo terasa semakin sempit, seolah dinding-dinding kayunya semakin mendekat dan menahan setiap orang yang ada di dalamnya agar tidak bergerak terlalu jauh. Murid-murid menahan napas, tubuh mereka sedikit membungkuk ke depan karena ingin menyaksikan setiap inci dari pertarungan yang sedang berlangsung. Mereka melihat sesuatu yang menegangkan sekaligus menyentuh, sesuatu yang tidak pernah mereka alami dalam seluruh waktu latihan mereka di bawah bimbingan Kazuki. Kazuki berdiri dengan tubuh setengah membungkuk, kedua tangannya sedikit bergetar. Keringat menetes dari pelipisnya lalu jatuh ke lantai dojo yang selalu Yadi bersihkan dengan penuh kesabaran. Napas Kazuki tak lagi stabil. Ia berusaha menyembunyikan rasa panik yang mulai merayap, namun murid-murid yang memperhatikannya dari dekat dapat melihat bahwa guru besar mereka tidak lagi setenang biasanya. Ia menatap Yadi dengan mata yang membara oleh rasa tidak percaya. "Kau, apa sebenarnya yang kau sembunyikan selama ini?" Suaranya serak namun tetap dipaksakan tegas. "Bagaimana kau bisa melakukan semua itu?" Tidak ada jawaban. Yadi hanya berdiri tegak, tubuhnya rileks, namun aura ketenangannya justru membuat suasana semakin menekan. Ia tidak menantang. Ia tidak membalas hinaan. Ia hanya menjaga jarak, menjaga agar pertarungan tidak berubah menjadi sesuatu yang membahayakan nyawa. Kazuki merasa dipermalukan. Harga dirinya sebagai guru besar ditantang oleh seseorang yang selama ini ia pandang rendah. Ia menatap murid-murid yang menyaksikan mereka, dan rasa malu itu berubah menjadi kemarahan yang membakar dirinya dari dalam. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Kazuki melompat maju. Serangan itu bukan serangan terkuatnya, namun jelas merupakan serangan terbaik yang ia miliki pada saat itu. Ia meluncurkan pukulan lurus dari tengah, diikuti rotasi pinggul yang dilatih bertahun-tahun, lalu ditutup dengan tendangan memutar. Dalam sekejap, serangan itu meluncur ke arah Yadi seperti badai yang mencoba memecah ketenangan laut. Namun lagi-lagi, tubuh Yadi bergerak seperti sesuatu yang tidak tunduk pada hukum waktu. Ia memiringkan bahu, menurunkan pusat gravitasi tubuhnya, dan menggunakan putaran pinggang yang begitu halus sehingga murid-murid hampir tidak melihatnya. Dalam satu langkah kecil ke samping, ia keluar dari jalur serangan Kazuki, membuat semua gerakan itu meleset. Lalu, untuk pertama kalinya, Yadi mengangkat tangan kanannya. Gerakan kecil itu membuat seluruh dojo terdiam. Yadi meraih pergelangan tangan Kazuki dengan sentuhan yang sangat ringan, seakan hanya ingin menyapa. Namun sentuhan itu memiliki pusat kekuatan yang sangat tepat. Yadi memutar tangan Kazuki sedikit, bukan memaksa, bukan menarik, hanya mengikuti arah tenaga Kazuki sendiri. Dan dalam hitungan detik, tubuh Kazuki kehilangan keseimbangan total. Ia terdorong ke depan oleh tenaga yang ia keluarkan sendiri, lalu jatuh berlutut di tengah arena. Lututnya menghantam lantai dojo dengan suara tumpul yang sangat jelas terdengar. Murid-murid tersentak. Sebagian menutup mulut mereka, sebagian lainnya memalingkan wajah karena tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Guru besar Kazuki, yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kesombongan dojo itu, jatuh berlutut di hadapan seorang lelaki tua yang setiap hari hanya mereka lihat membawa ember dan kain lap. Kazuki menatap lantai tanpa suara.
Napasnya putus-putus. Kedua tangannya menahan tubuhnya agar tidak jatuh lebih dalam. Di wajahnya, murid-murid dapat melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan marah, bukan kesal, bukan sombong. Yang terpampang di mata Kazuki adalah rasa malu yang begitu dalam. Rasa malu karena selama bertahun-tahun ia meremehkan seseorang yang ternyata jauh lebih tinggi nilainya. Rasa malu karena ia tidak tahu siapa yang berdiri di depannya selama ini. Rasa malu karena murid-muridnya menyaksikan kehancuran harga dirinya. Dan yang paling menusuk, rasa malu karena ia baru sadar bahwa kesombongannya telah membutakan dirinya terhadap sesuatu yang seharusnya ia hormati. Yadi mendekat perlahan. Gerakannya seperti angin sepoi yang menyentuh daun. Ia tidak mendekat untuk menghina. Tidak mendekat untuk memamerkan kemenangan. Ia hanya berdiri tidak jauh di depan Kazuki yang berlutut. Bahkan tubuhnya sedikit condong ke depan, seakan menunjukkan bahwa ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi. Yadi berbicara dengan suara yang rendah namun sangat jelas. "Saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya hanya menjaga apa yang saya pegang sejak muda. Saya hanya mempertahankan diri. Saya tidak ingin perkelahian ini terjadi." Kata-kata itu membuat beberapa murid meneteskan air mata tanpa sadar. Ada kelembutan yang begitu kuat dalam cara Yadi menurunkan dirinya, meski ia baru saja menjatuhkan guru besar mereka dengan cara yang sangat memalukan. Kazuki mencoba mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan hanya karena lelah, tapi karena emosi yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia banggakan. Dan runtuhnya membuatnya sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar menjadi guru besar sejati. Yang berdiri di depannya, lelaki tua dengan napas tenang itu, dialah sosok yang seharusnya disebut guru. Sementara itu, murid-murid menundukkan kepala mereka, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Mereka akhirnya melihat siapa Yadi sebenarnya. Pertarungan itu belum secara resmi dihentikan, namun seluruh dojo tahu. Pertarungan telah selesai. Dojo yang biasanya ramai dengan suara langkah kaki, hentakan kayu, dan teriakan semangat kini berubah menjadi ruangan yang sunyi seperti hutan di pagi hari. Tidak ada satupun murid yang mengeluarkan suara. Bahkan tarikan napas mereka menjadi lebih pelan, takut mengusik suasana yang mengalir begitu halus namun begitu berat. Kazuki masih berlutut di lantai. Kedua lututnya menempel pada kayu yang sering ia injak dengan penuh keangkuhan. Kedua tangan menahan tubuhnya agar tidak jatuh sepenuhnya. Wajahnya menunduk, rambutnya yang sedikit basah oleh keringat menutupi sebagian besar pandangannya. Hanya suara napasnya yang tidak stabil terdengar memecah keheningan. Yadi berdiri beberapa langkah di depannya. Tubuhnya tegak namun tidak mengintimidasi. Bahunya rileks, kakinya kokoh menapak lantai, mata tuanya memancarkan kedamaian yang tidak pernah terlihat di dojo itu sebelumnya. Meskipun ia baru saja memenangkan pertarungan yang tidak ia inginkan, tidak ada sedikit pun rasa bangga berlebih yang keluar dari dirinya. Yang ada hanya ketulusan seorang lelaki tua yang tidak ingin menyakiti siapapun. Dalam beberapa detik yang terasa panjang itu, Yadi menundukkan kepalanya sedikit. Gerakan itu kecil, namun penuh makna. Seolah ia ingin menunjukkan pada Kazuki bahwa meski ia telah menang, ia tidak pernah meletakkan dirinya lebih tinggi daripada siapapun. Kazuki akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan karena marah, tetapi karena rasa yang terlalu berat untuk ditahan. Ia menatap Yadi lama, seolah berusaha membaca sesuatu di dalam diri lelaki tua itu. Lalu perlahan, dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan sesuatu yang tidak pernah murid-murid dengar dari mulutnya. "Maafkan saya." Suara itu pecah di ujung kalimat, seperti dahan rapuh yang patah oleh beban angin. Murid-murid yang mendengarnya merasakan sesuatu bergetar di dalam dada mereka. Guru besar yang selama ini tidak pernah meminta maaf kepada siapapun, kini merendahkan diri di hadapan lelaki yang selama ini ia hina. Yadi menghela napas pelan. Ia melangkah mendekati Kazuki dengan tenang.
Setiap langkahnya seperti membawa angin damai yang menurunkan tensi ruangan. "Tuan tidak perlu meminta maaf kepada saya," ucap Yadi dengan suara lembut namun mantap. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak ingin menyakiti siapapun." Kazuki menunduk lagi, kali ini lebih dalam. "Saya telah salah menilai. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, dan saya terlalu sombong untuk melihatnya." Yadi tersenyum kecil. Senyum yang begitu tulus, senyum yang hanya muncul dari orang yang telah berdamai dengan masa lalu dan hidupnya. "Saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya hanya orang tua yang menjaga ilmu lama. Ilmu itu bukan untuk kebanggaan. Hanya untuk melindungi diri dan menjaga hati tetap rendah." Kata-kata itu membuat beberapa murid meneteskan air mata. Ada keheningan halus yang menyelimuti seluruh dojo. Keheningan itu bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang begitu dalam. Rasa hormat yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kazuki kemudian perlahan berdiri. Tubuhnya masih goyah, namun ia berusaha menegakkan diri. Ia menatap murid-muridnya, lalu kembali menatap Yadi. Dan di depan semua orang, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh dojo terkejut. Ia membungkukkan tubuhnya. Bukan sedikit. Bukan setengah. Ia membungkuk dalam, dengan penuh penghormatan, kepada seorang kakek tua yang selama ini ia pandang rendah. Murid-murid terpaku. Kemudian, satu persatu, mereka ikut membungkuk mengikuti gerakan guru mereka. Mereka membungkuk rendah, menunjukkan rasa hormat kepada Yadi yang telah membuka mata mereka bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kecepatan, ketajaman, atau kemampuan memukul keras, tetapi pada hati yang sabar dan jiwa yang tidak mencari pujian. Yadi menatap mereka semua dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari ketika ia tak sengaja menjatuhkan piala justru akan menjadi hari yang mengembalikan kehormatannya yang terkubur selama bertahun-tahun. Hari itu, ia tidak hanya memenangi pertarungan, tetapi juga memulihkan martabatnya di mata orang yang dulu meremehkannya. Kazuki melangkah maju mendekatinya. "Mulai hari ini," katanya dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya, "Anda bukan lagi petugas kebersihan di dojo saya." Yadi sedikit tersentak. Ia tidak mengerti apa maksudnya. Kazuki menatapnya dengan mata yang jujur, penuh penyesalan dan penghormatan yang baru lahir. "Mulai hari ini, Anda adalah guru saya. Dan guru bagi semua murid di sini, jika Anda bersedia." Murid-murid menatap dengan mata melebar, lalu wajah mereka berubah menjadi senyum haru. Yadi terdiam. Nafasnya naik turun pelan. Matanya menatap lantai dojo yang sudah ia bersihkan setiap hari dengan penuh cinta. Ia menatap murid-murid, menatap Kazuki, dan menatap dirinya sendiri di dalam hati. Dan tanpa banyak kata, ia mengangguk perlahan. Senyum lembut muncul di wajahnya. Pada hari itu, di ruangan yang sama tempat ia dulu dianggap tidak penting, Yadi akhirnya berdiri sebagai seseorang yang dihormati. Bukan karena kekuatannya, bukan karena masa lalunya, tetapi karena hatinya yang tidak pernah memendam kebencian dan ilmunya yang ia jaga dengan kesetiaan. Malam itu, setelah semua murid pulang, Yadi kembali memegang sapu seperti biasa. Ia berjalan pelan, menyapu lantai dengan gerakan lembut. Namun ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak 13 tahun ia bekerja di dojo itu, ia menyapu bukan sebagai petugas kebersihan, tetapi sebagai seseorang yang martabatnya telah kembali pada tempatnya. Sebagai guru yang terlahir dari kerendahan hati.